Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Subhan Agung, SIPMA sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi politik. Izinkan saya Aga Sulaiman Hidayat untuk sedikit lebihnya memaparkan apa yang menjadi bahasan dalam proposal penelitian saya sebagai tugas dari mata kuliah metodologi politik. Judul yang saya ambil dalam mata kuliah metodologi politik melalui proposal penelitian itu analisis gerakan sosial studi kasus pasar gratis Tasikmalaya. Melatar belakangi kenapa saya memilih judul tersebut adalah saya mencoba mendalami dan mengkaji, meneliti bagaimana gerakan sosial yang terbangun di masa sekarang. Karena dari zaman ke zaman, gerakan sosial itu memiliki tujuan yang penting dan tujuan yang ingin dicapai. Sampai akhirnya pada saat ini banyak keterbukaan yang terjadi di masyarakat. Itu berkat gerakan sosial yang telah terbangun dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, sehingga datang pada masa kali ini yaitu gerakan sosial baru. Gerakan sosial ini merupakan gerakan yang diorganisir untuk mencapai sebuah tujuan yang disepakati sebelumnya dalam organisir tersebut. Pada konteks pasar gratis, ini merupakan adopsi dari gerakan anti kapitalisme. Karena gerakan anti kapitalisme itu melawan bagaimana dominasi dan hegemoni kapitalisme kepada masyarakat, yang membuat masyarakat menjadi konsumerisme yang memiliki konsumsi tinggi terhadap produk-produk yang diciptakan. Tetapi dengan ketidakseimbangan eksploitasi kapitalisme ini terhadap waktu kerja dan terhadap ekonomi gitu. Jadi aspek ekonomi sosial politiknya kapitalisme ini mengeksploitasi masyarakat dengan sangat kejam. Sehingga kenapa ada gerakan anti kapitalisme ini untuk melawan dan untuk menyadarkan masyarakat terhadap bagaimana kejamnya kapitalisme ini telah berlangsung. Pada intinya, anti kapitalisme yang diadopsi ini melalui pasar gratis awalnya itu terjadi di Amerika dengan konsep atau dengan nama yaitu really free market. Pada konteks Amerika waktu itu, gerakan ini adalah semacam protes terhadap pemerintah ataupun negara bahwasanya negara tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, yaitu berupa sumber daya alam ataupun sumber daya kerja, sehingga masyarakat banyak yang menganggur dan banyak yang kelaparan gitu. Terlebih ketika berbicara sandang, pangan, dan papan itu tidak terpenuhi secara menyeluruh di masyarakat, sehingga pasar gratis di Amerika itu mulai dimunculkan dan mulai munculkan di beberapa wilayah gitu. Terus pada konteks Indonesia, pasar gratis ini diadopsi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat Indonesia dalam semasa COVID-19. Karena pada waktu itu, di masa COVID-19, masyarakat itu memiliki kondisi yang cukup kritis terhadap sumber dayanya gitu. Mulai dari makan, cenderung masyarakat di bawah menengah ke bawah itu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk dia makan gitu. Dan pada konteks COVID-19, Indonesia itu mengalami krisis pekerjaan gitu, sehingga pekerjaan terus sumber daya dan pembatasan itu membatasi masyarakat dalam arah gerak dan memanfaatkan sumber daya alam gitu. Sehingga pada masa itu tumbuhlah
semangat, tumbuhlah jiwa kolektif di masyarakat yang pada konteks Indonesia itu yang mencuat ke media. Pertama kali pasar gratis itu dicetuskan di Bandung. Kesaksian daripada teman-teman di Bandung itu yang memulai pasar gratis pertama itu karena memang kondisi sosial politik yang tidak berpihak kepada masyarakat dan memang cenderung krisis gitu. Pasar gratis tersebut diinisiasi untuk menciptakan semacam kolektivitas dan solidaritas di dalam masyarakat untuk menangani krisis yang terjadi gitu. Terus pada konteks pasar gratis di Bandung tersebut diinisiasi juga tidak lepas dari bagaimana gerakan tersebut bermula gitu. Dan memang pasar gratis di Bandung tersebut diinisiasi untuk menjadi protes terhadap negara ataupun pemerintah karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yang terutama pada konteks saat itu adalah kebutuhan makan dan seminimalnya mungkin adalah kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga masyarakat itu mengalami kenaikan pengangguran yang akhirnya mengalami krisis ekonomi di masyarakat dan tidak adanya sirkulasi ekonomi yang cukup stabil di masyarakat gitu. Lebih dalamnya lagi, latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut adalah pasar gratis di Tasikmalaya. Pasar gratis di Tasikmalaya itu tidak terlepas dari bagaimana perkembangan sejarah yang telah terjadi dalam gerakan anti kapitalisme ini. Pasar gratis di Tasikmalaya memiliki kegiatan yang berupa lapak baca dan lapak yang memang menyediakan sumber daya seperti pakaian, masker ataupun obat-obatan, bahkan sampai buku gitu. Nah, dalam lapakan pasar gratis di Tasikmalaya ini menyediakan semacam baju, celana, serta jaket-jaketan, bahkan lapak baca buku untuk masyarakat dapat ikut terlibat dalam gerakan dalam lapakan tersebut. Nah, pasar gratis Tasikmalaya ini telah berlangsung kurang lebih dari tahun 2022 akhir atau 2023 konkretnya itu sampai sekarang, dan komunitas ini banyak mengikuti event-event atau banyak mengikuti kegiatan-kegiatan grassroots, yang artinya pasar gratis ini menyentuh masyarakat di menengah ke bawah. Dalam konteks pasar gratis ini perlu adanya pendalaman secara esensi maupun secara substansi gerakan ini tuh mengacunya atau mengarahnya itu ke arah mana. Jadi dalam penelitian ini seperti itu latar belakangnya, dan kenapa mungkin alasan lebih rigidnya saya mengambil pasar gratis Tasikmalaya sebagai objek penelitian adalah karena masifnya gerakan anti kapitalisme ini melihat gitu di Tasikmalaya seberapa jauh pemahaman, bahkan seberapa jauh esensi yang diterapkan dalam pasar gratis ini, sehingga ketika nantinya penelitian saya sampai pada akhirnya itu dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya masih ada bagian-bagian dalam masyarakat, dalam struktur masyarakat yang masih peduli satu sama lain gitu. Nah, untuk tujuan lainnya itu adalah untuk memperkenalkan dan untuk mendalami bagaimana pasar gratis ini memiliki tujuan yang akhirnya ingin dicapai seperti itu. Untuk objek penelitian saya ini adalah pasar gratis itu sendiri, dan saya akan mewawancarai, mengobservasi dari pasar gratis ini, sehingga apa yang saya dapatkan, jawaban-jawaban yang saya dapatkan itu menjadi bukti dan menjadi hasil penelitian saya gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait proposal penelitian ini. Harapan saya proposal penelitian ini dapat menjadi skripsi saya di kemudian hari untuk memperjelas bagaimana gerakan sosial di Tasikmalaya ini terutama terhadap anti kapitalisme ini gitu, terhadap kapitalisme. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.